Sama kayak puasa. Ibu berpuasa sunnah yang jatuhnya di hari yang sama, itu bisa didabelkan niatnya. Misalnya ibu mau puasa hari Senin, bertepatan dengan Ayamul Bid. Niatin aja, ya Allah saya niat puasa sunnah hari Senin bertepatan sama Ayamul Bid gitu. Atau bertepatan dengan Asyura. Atau bertepatan dengan apapun lah itu Bu, Arafah gitu ya. Nah itu silakan didabel-dabel. Selama niat puasanya puasa sunnah semuanya aman. Digabung sama yang fardu juga bisa. Sekalian niat qadha. Ya Allah saya mau niat puasa qadha nih. Hari ini bertepatan sama hari Kamis. Niat puasa Kamis sunnah sama qadha Ramadan. Bisa. Yang gak boleh digabung yang wajib sama wajib, gak bisa digabung. Ya Allah saya mau niat puasa qadha hari ini, mengqadha puasa yang saya tinggalin tahun kemarin sama tahun kemarinnya lagi. Sama kemarinnya lagi, sama tahun kemarinnya lagi, gak bisa Bu. Ya Allah saya mau niat puasa hari ini untuk mengqadha puasa yang saya tinggalkan Ramadan tanggal 1 Ramadan sama 2 Ramadan sama 3 Ramadan sama 4 Ramadan, gak bisa. Gak bisa. Wajib sama wajib gak bisa ya Bu ya. Puasa qadha Ramadan sama puasa kafarat itu juga gak bisa karena wajib sama wajib. Tapi kalau sunnah sama sunnah itu bisa. Wajib sama sunnah itu bisa, walaupun ada yang sebaiknya tetap dilakukan terpisah, seperti qadha Ramadan dan puasa Syawal itu sebaiknya terpisah. Tapi kalau qadha sama puasa Senin Kamis enggak masalah. Qadha sama puasa Arafah, Asyura enggak masalah. Yang para ulama rekomendasikan untuk berpuasa terpisah wajib dan sunnah itu adalah puasa qadha yang digabung dengan puasa Syawal sebaiknya dipisah di hari yang berbeda. Itu Bu ya. Oke. Jadi intinya sholat sunnah itu bisa digabung. Tapi lebih baik kalau dilakukan terpisah. Namanya juga harga promo Bu, sekali-sekali Bu ya harga promo ya. Masa mintanya promo mulu gitu. Tapi kalau kondisi kesehatan gak memungkinkan gimana? Kalau misalnya ngantuk berat, bangun aja Bu, ngelepas selimut, kagak tarik selimut lagi, udah bagus banget itu. Ya Bu ya, bye. Ada lagi Bu? Ada lagi Ibu? Cukup? Kalau ada lagi? Sebelah sini. Tadi yang mana Bu yang nanya Bu? Nggak kedengeran Ibu. Bu Ros mau ikut 17 Agustus. Apa hukumnya ikut lomba 17 Agustus? Oh, jadi nggak ngomongin witir nih Bu ya? Agak melenceng ya Ustaz. Iya. Ibu mau ikut lomba 17-an boleh, yang penting tidak ada unsur maisir di dalamnya. Maisir itu gambling, taruhan. Misalnya gini, saya daftar dah tuh cepet, tapi kalau saya menang saya dapat hadiahnya ya gitu. Makanya MUI kan mengharamkan lomba Agustusan yang hadiahnya diambil dari iuran peserta karena kayak gambling. Tapi kalau iuran peserta nggak dipakai buat hadiah, tapi dipakai buat beli peralatannya. Lomba tarik tambang buat beli tambangnya. Lomba panjat pinang buat beli pinangnya Bu. Pinang. Pohonnya. Bukan hadiahnya ya. Pohonnya, minyaknya gitu kan. Habis itu lomba gerak jalan buat beli bendera-benderaannya, buat apanya, biaya operasional aman. Tapi kalau hadiahnya, kalau dijadiin hadiah itu jadi gambling kayak taruhan. Taruhan sesama peserta, yuk kita bayar cepet-cepet. Tuh berapa orang nih, 40 orang, terkumpul 4 juta. Ntar juara 1 2 juta, juara 2 1 juta, juara 3 sekian gitu kan. Itu namanya gambling.
Tapi kalau hadiahnya dari sponsor nggak masalah Bu. Misalnya iuran kepanitiaan Bu, bayar yang mau lomba bayar cepet nih. Biar apa? Buat beli ini itunya tadi kan, buat makan siangnya peserta lah, buat beli tambangnya, buat bayar tempatnya, buat kebersihannya. Tapi hadiahnya dari sponsor. Ya Bu ya, hadiah dari sponsor. Siapa ke sponsornya? Bukan dari iuran peserta. Misalnya sponsornya orang yang gak ikutan lomba. Misalnya dari kasnya Siskamling, dari kasnya komplek, dari kas RT RW boleh. Itu Bu ya. Yang gak boleh itu cuman taruhannya aja. Kalau lombanya Ibu silakan. Tapi lihat-lihat ya Bu lombanya. Kalau bapak-bapak lomba main bola pakai daster jangan. Kenapa jangannya? Bapak-bapak gak boleh pakai daster. Nyerupain perempuan. Suruh bapak-bapaknya pakai gamis Bu yang buat Jumatan. Bapak-bapak main bola pakai gamis Jumatan. Itu kan sama aja, lucu-lucu juga. Kenapa kudu pakai daster? Mana dasternya bolong 13 biji Bu. Iya, ada lagi Bu? Ustazah mau tanya di luar materi juga, Ustazah mau tanya tentang waris sedikit. Baru saja ada seorang ibu yang meninggal dunia dan meninggalkan uang yang katanya tabungannya sebenarnya banyak ratusan juta lah. Tapi ternyata setelah meninggal dilihat oleh salah satu anaknya tabungannya udah nggak ada habis gitu Ustazah. Sedangkan ibu ini tinggal di rumah anak yang satu, di satu anak. Jadi anak yang kedua ini menganggap anak yang tinggal di tempat itulah yang menghabiskan uang ibunya. Sekarang dia ingin menuntut keadilan karena banyak banget dan tidak dalam waktu setahun uangnya habis. Itu gimana ya Ustazah? Jadi tidak ada uang yang diwariskan lagi padahal si anak yang satu merasa harta ibunya banyak tapi kok tabungannya habis karena tinggal di rumah salah satu anaknya yang ya itu jadi menganggap dia yang menghabiskan uang ibunya. Itu Ustazah, itu gimana ya? Kasihan juga sih ini. Saya nggak bisa jawab Bu. Harus dua-duanya ada di hadapan. Kita nggak bisa cover one side. Kita harus cover both sides. Gak bisa kita hanya mendengar dari itu fungsinya mahkamah itu. Yang satu menuduh saudaranya menghabiskan warisan, yang satu lagi merasa tertuduh tanpa ada bukti. Apalagi sudah ketemu Ustazah kemarin udah ada buktinya. Adik kakak sama ada bawa orang. Karena memang pengeluarannya ternyata di print buku tabungannya memang banyak sekali pengeluaran dan anak yang ditempati ibunya ternyata itu buat bikin kamar ibu, itu beli kasur ibu, itu ibu ngasih hibah ke saya, itu saya hutang ke ibu gitu. Nah yang kata-kata yang ibunya ngasih hibah ke dia itu yang tidak diterima oleh anak yang satu. Kenapa hibahnya hanya dan ada bukti transfer memang itu ibunya hibah ke anak yang ini. Jadi akhirnya yang satu merasa kok hibahnya ke kamu aja gitu. Itu sih Ustazah. Pertanyaannya itu uangnya almarhum atau uangnya ibu? Uangnya almarhum, mah. Almarhum punya almarhum suaminya ibu. Bukan, almarhumah. Bukan suami saya Ustaz, ada yang meninggal. Enggak, maksudnya tadi kan ibu ngomongin ibu. Bukan, ada seorang ibu yang meninggal. Ada seorang ibu meninggal dunia. Kemudian ibu meninggalkan harta di rekeningnya tabungan, itu ya. Nah, ini kita mau ngomongin warisan nih. Ternyata begitu mau bagi waris, tabungannya habis. Ini tabungan ini habis saat ibu masih ada. Kan tadi kan buat kamarnya ibu, kasurnya ibu. Ya berarti ketika ibu meninggal duit ini nggak ada dong memang. Ya berarti nggak ada warisan Bu. Yang disebut dengan warisan itu adalah harta yang masih ada saat almarhum atau almarhumah meninggal. Ya kalau misalnya uang ini habis saat almarhum meninggal nggak ada bagi waris. Nggak ada bagi waris. Itu uang siapa? Almarhumah kan?
Ya terserah almarhumah mau diapain, mau beli kasur baru, mau pakai renovasi, mau ngasih ke sebagian anaknya yang nganterin ke rumah sakit, yang mau berbakti, yang nggak berbakti nggak dikasih duit, terserah beliau. Intinya kalau beliau meninggal duit yang nggak ada, yang nggak ada warisan, gitu aja. Itu tidak ada unsur memberi hibah tanpa sepengetahuan anak yang lain, tidak ada unsur hibah yang zolim ya Ustaz. Karena kan wa'dilu baina auladikum masuk ke hadis itu enggak Ustazah? Ya. Ketika kita bicara hibah, kalau kita bilang secara hukum hitam putih, hibah itu adalah pemberian dari pemilik kepada orang lain. Mau orang lain itu adalah ahli waris ataupun bukan, hibah itu boleh dilakukan. Tapi sebagai balancing Bu ya, penyeimbangnya adalah Nabi melarang orang tua melakukan tindakan yang zalim. Contoh, dua anaknya sama-sama berjasa, tapi yang dikasih hibah kok cuma satu, padahal yang ini juga berjasa. Wajar nggak yang ini tidak dikasih? Nggak wajar dong, harusnya dikasih juga. Wajar nggak dia merasa dizalimi dan sakit hati? Wajar. Tapi apakah dia menuntut? Apakah dia bisa menuntut? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Haknya seorang pemilik harta untuk menghibahkan pada siapapun yang dia inginkan. Tapi kalau dia merasa terzalimi, wajar. Sakit hati, wajar. Apakah ibunya bisa dianggap zalim? Silahkan. Tapi penghakimannya di akhirat nanti, apakah terbukti ibunya zalim dan anaknya dizalimi. Tapi kalau misalnya begini, ada dua anak, satu anak tidak terlalu mengurusi ibunya, satu anak ngurusin ibunya. Ibunya kencing, anaknya nyebokin, ibunya mandi, anaknya yang mandiin, ibunya ke rumah sakit kontrol, anaknya yang nganterin. Ibunya pipis di kasur, anaknya yang jemurin kasurnya. Lalu tiba-tiba seorang ibu merasa bahwa anak ini kok berbakti banget, kok saya merasa berutang sama anak saya sendiri ya. Saya mau menghibahkan ke anak saya yang ini untuk menebus rasa bersalah saya sama anak saya. Sedangkan yang satu lagi nggak saya hibahin. Kenapa? Karena saya merasa dia sudah punya pasangan dan pekerjaan dan lain sebagainya. Saya mau ngasih yang ini aja. Berhak atau tidak seorang ibu? Berhak. Yang ini apakah berhak untuk merasa terzolimi? Masing-masing manusiawi merasa terzolimi atau dizolimi. Tapi nanti penghakimannya di akhirat Bu. Apakah terbukti ibunya zalim ataukah tidak? Tapi apakah ibunya berhak memberi hibah? Jawabannya iya. Apakah seorang ibu wajib bersikap adil pada anaknya? Iya. Tapi kadang-kadang setiap manusia punya pandangan yang berbeda tentang keadilan itu sendiri. Bu, mertua saya, nggak tahu saya pernah cerita atau tidak. Mertua saya itu punya anak 5 kandung, 4 kandung 1 anak angkat. Ibu mertua saya sebelum meninggal, beliau kumpulkan 5 anaknya. 2 laki kandung, 2 perempuan kandung, 1 perempuan angkat. Suruh kumpul ke rumah semuanya, datang semuanya, mantu ngintip aja di belakang. Nguping boleh. Yang penting nih 5 anak di depannya mama. Terus mama bilang gini, Mir, Samiro, kamu anak perempuan kandung mama. Mama pengen ngasih rumah kontrakan mama yang ada di Buncit, tuh buat kamu. Hanum, kamu anak perempuan kandung mama. Mama pengen ngasih rumah kontrakan mama di dekat Pasar Mencos, tuh sertifikatnya. Yati, kamu bukan anak kandung mama, tapi kamu yang paling sering nemenin mama di rumah sakit. Kamu yang paling sering nemenin mama tuh ceramah kemana-mana, kata mama. Ini rumah mama mau kasihin, rumah kontrakan mama yang ada di dekat Pasar Ciplak tuh buat kamu. Cuman 3 sertifikat yang mama pegang yang diberikan pada anak perempuannya. Besok kita urus balik namanya. Sampai di sini dengar ya, kalau mama meninggal itu udah bukan punya mama lagi, itu udah mama hibahkan ke kalian bertiga. Sampai di sini kita tutup, kata mama, kata suami saya, tar dulu mah. Saya sama Salman gimana? Cuma ngeliatin doang apa gimana nih? Kan gak kebagian. Anak laki cari duit sendiri, beli rumah sendiri. Kok gitu mah? Ini sertifikat rumah yang punya siapa? Mama. Masalah buat kamu? Enggak mah. Ya udah sampai di sini. Wassalam.
Kita mantunya mau protes? Ya enggak dong, kita tahu diri Bu. Yang nyari duit siapa? Mama mertua saya. Yang dikasih rumah sama beliau siapa? Anak-anak perempuannya. Bayangkan anak angkat dikasih, anak kandung gak dikasih Bu. Mau protes gimana? Apakah zalim? Enggak. Apakah suami saya rugi? Enggak rugi juga. Toh suami saya gak ikutan nyari duitnya kok. Yang nyari duitnya mama saya. Mama mertua saya. Mama 6 bulan berikutnya itu Bu meninggal. Jadi itu keluar masuk rumah sakit aja tuh 6 bulan. Setelah itu ya, kesehatan mama tuh ngedrop. Habis itu keluar masuk rumah sakit. Yang sering nungguin di rumah sakit itu yang anak angkatnya tadi. Kenapa? Karena nggak nikah. Yang 2 anak perempuannya kan punya anak kecil-kecil di rumah. Gimana mau nemenin mama di rumah sakit? Ya anak angkatnya bolak-balik nemenin mama. Mama meninggal pun yang ada di ruangan itu ya kakak angkat kami itu. Kayati namanya. Ya sudah. Habis itu kan mama meninggal. 6 bulannya lagi baba nyusul. Hidup semati tuh Bu ya. Udah deh kan bagi waris tuh. Udah bagi waris Bu ceritanya kan. Begitu bagi waris. Harta mama yang 3 di Jakarta itu rumah gak dibagi waris sudah. Kenapa? Udah bukan milik mama saat mama meninggal. Jadi warisan mama yang mana? Yang di Jogja, kan mama orang Jogja. Yang di Jogja dibagi waris, anak laki dapat lebih luas 2 kali lipat dari anak perempuan. Di Jakarta hartanya baba, anak laki juga dapat 2 kali lipat daripada anak perempuan. Kata adik-adik perempuannya ke suami saya, enak banget lu Wat. Kenapa? Tanah lebar 2 kali lipat, nggak di Jogja, nggak di Jakarta. Coba tambahin nama itu rumah hibahan mama di sertifikat. Sama apa enggak? Begitu dilihat Bu, sama. Suami saya sama adik lakinya dapat 2 kali lipat dari adik-adik perempuannya. Tapi adik perempuannya warisan kalau ditambah sama hibahan jatuhnya sama. Kita baru sadar, oh ini ternyata maksudnya mama. Gak cuman sertifikat tanah Bu dikasih ke adik-adik perempuan ipar saya. Semua emasnya mama, itu mama berikan hanya kepada 3 anak perempuan itu, 2 kandung satu angkat. Anak laki gak dapat hibahan apapun. Disuruh nyari duit sendiri. Apakah mama mertua saya zalim? Ya enggak lah. Ya enggak juga. Gitu loh. Kenapa? Ya terserah beliau. Beliau yang punya kegelisahan. Aduh kalau anak perempuan saya dapat suami yang bukan orang kaya gimana? Aduh anak perempuan saya masih pada ngontrak nih. Wajar kegelisahan seorang ibu tuh. Tapi yang jadi masalah adalah kalau pilih kasih tanpa alasan tuh nggak boleh. Nih anaknya disayang banget, yang ini mah nggak dipeduliin, nggak boleh. Saya pernah Bu baru aja kemarin tuh hari Rabu apa Selasa. Kemarin ada yang konsultasi waris ke rumah. Ada seorang ibu udah tua banget. Beliau itu meninggal, ibunya beliau meninggal saat beliau masih umur 2 tahun. Setelah itu diasuh oleh ibu sambungnya. Ibu sambungnya menikah dengan ayahnya beliau, punya anak lagi 2. Tiba-tiba kemarin beliau datang nangis-nangis. Kenapa Bu nangis? Gini Ustazah, saya merasa tuh gak dianggap anak. Kenapa Bu? 2 adik tiri saya, 2 adik yang seayah beda ibu, anak kandung dari ibu sambungnya berarti ya. Karena dia punya adik nih, adik seayah beda ibu berarti ya. Ayah saya kemarin bilang begini, tanah-tanah yang ada di Sumatera, orang mana gitu, orang Jambi kalau gak salah. Tanah yang di Jambi udah ayah hibahkan ke 2 adik kamu ya. Jadi nanti kalau ayah meninggal kamu gak dapat warisan dah. Karena tanah udah ayah kasih ke adik. Terus saya nanya Bu ke ayah saya, kok saya gak dapet. Terus ibu sambung saya bilang, ya kamu kan ibu kamu udah meninggal, gak ikutan nyari duit katanya. Sakit banget hati saya. Nah di sini Bu ada kezaliman. Kenapa? Seorang ayah lebih berpihak kepada anak dari istri yang sekarang, sementara anak yang ditinggal mati oleh ibunya sejak umur 2 tahun gak dikasih apapun.
Padahal sama-sama berbaktinya. Gitu loh. Wajar. Gitu kan. Jadi kalau misalnya dari yang kasus yang Ibu ceritakan tadi, saya nggak terlalu banyak ingin komentar. Kenapa? Saya nggak tahu apakah kedua anak ini baktinya sama atau tidak. Bukan berarti yang rumahnya nggak ditinggali, ini kan ibunya tinggal di rumah anak yang ini nggak tinggal sama dia. Bukan berarti dia nggak berbakti kan? Tapi kalau dia baktinya terlalu sedikit dari kayak gini Bu, ayah saya tinggal di Pulau Bawean, di pesantren ayah saya, kakak saya 2 orang membantu ayah mengasuh pesantren. Saya hanya memonitor dari Jakarta. Jikapun ayah saya ngasih sawah beliau di Bawean untuk kakak-kakak saya, masa saya merasa zolim sih? Kan kakak saya yang nganterin ayah saya mondar-mandir ke rumah sakit. Saya mah cuma dikasih kabar doang. Paling diajak patungan aja udah. Tapi kan kakak saya yang nungguin di rumah sakit. Yang ngedaftarin sana sini. Naik kapal pula. Apalagi kalau pelayaran lagi tinggi-tingginya apa segala macem. Saya mah nggak terlalu banyak punya andil di pesantren. Paling suruh bebasin tanah, oke, apa-apa. Tapi kan yang ngurus semuanya di sana. Yang ngurus santri-santri semua kakak saya lah. Kalau ayah saya bilang semua sawah dibawain buat kakak kamu yang bantuin ayah di pesantren. Saya mau apa? Saya mau apa? Masa saya bilangnya zolim? Masa saya mau menuntut orang saya santai-santai di Jakarta gak bantuin apa-apa di pesantren? Itulah kira-kira orang tua kita tuh pasti punya pertimbangan yang mungkin versi kita dengan versi orang tua keadilan itu mungkin gak sama. Maka seperti yang tadi beliau ceritakan, versi anak, ibunya zalim karena memberikan hibah hanya pada 1 anak. Tapi versi anak yang satu, ibu nggak zalim. Ibu memberikan saya hibah karena ibu berterima kasih saya jagain ibu selama ini. Wajar nggak ada sengketa seperti ini? Wajar. Tapi kalau ibu nanya apakah anak ini berhak untuk menggugat, ya kita lihat lagi aja di pasal-pasalnya apakah bisa. Kalau di Indonesia, saya kasih bocoran buat di Indonesia dan di hukum Islam yang aslinya. Kalau dalam hukum Islam yang asli, hibah itu tidak dibatasi. Hibah itu bisa diberikan 100%. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW seluruh hartanya tanpa sisa untuk kepentingan perang Tabuk. Maka diperbolehkan hibah itu 100% boleh. Tapi kalau dihukum di Indonesia, hibah itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta yang dimiliki. Kalau sampai ada hibah lebih dari 1/3 dari total harta yang dimiliki, wajib minta persetujuan dari ahli waris yang lain. Maka kalau dari tadi pertanyaan ibu tadi, apakah anak yang nggak dikasih hibah ini bisa nuntut? Kalau dari hukum Islam nggak bisa, karena itu haknya ibu untuk memberikan pada siapapun yang diinginkan. Tapi kalau secara hukum keindonesiaan bisa. Kalau ternyata yang dihibahkan lebih dari 1/3, karena saya nggak tahu hibahnya berapa dan apa. Kalau lebih dari 1/3 nih saudara ini bisa menggugat pembatalan hibah agar hibahan itu dibagi sesuai aturan waris. Tapi apakah sebaiknya menggugat atau tidak? Saya anjurkan tidak ya Bu. Kenapa? Gugatan demi gugatan itu betul-betul merusak persaudaraan. Kalau adik kakak udah ketemu di pengadilan menjadi terdakwa dan penuntut dan penggugat, itu biasanya nggak bakalan akur sampai kapanpun. Pengacara demi pengacara dibayar yang mungkin harga pengacaranya lebih besar daripada harta yang digugat. Harta hilang, persaudaraan lenyap. Baiknya relakan saja. Kalau saya jadi saudaranya beliau tadi, saya lebih memilih nggak menggugat. Kenapa? Saya relakan aja. Toh itu ibu saya sendiri kok. Yang nyari duit juga beliau, saya nggak ikutan nyari. Jadi ya sebaiknya terserah beliau. Kalau mau suami saya dan adik laki-lakinya bisa menggugat ketiga saudari perempuannya atas 3 rumah yang mama hibahkan. Tapi apakah suami saya dan adiknya melakukan? Enggak. Buat apa? Gitu ya.
Karena itu semuanya menghilangkan persaudaraan, Bu. Orang kalau udah sampai di meja hijau, boro-boro mau silaturahmi, WhatsApp aja udah diblokir. Lebaran bisa ketemu nggak, Bu? Bahkan kalau mau ketemu sama saudara pasti nanya dulu, yang ono kesono nggak hari ini? Iya katanya mau datang, ya udah gue kagak datang dah. Gitu kan? Dah lah, jangan sampai harta yang tidak ikut kita cari malah menjadi penyebab perpecahan di antara kita. Apalagi kalau yang memberikannya adalah orang tua kita sendiri. Sudah, kalau saya jadi yang saudara yang gak dikasih. Kalau saya jadi saudara yang dikasih, Bu, saya akan ngobrol sama beliau. Misalnya saya adiknya, beliau kakak saya. Kak, kakak kagak terima saya dikasih hibahan sama ibu. Ya udahlah saya bagi. Saya ingin membeli persaudaraan dengan ini. Ya saya bagi aja berapa kayak begitu. Yang penting redo sama redo. Kan enak, Bu, kalau udah begitu. Yang dikasih berbagi, yang gak dikasih kagak usah nuntut. Enak, Bu, orang tuanya di alam barzah. Orang tuanya kagak sedih ngelihat anaknya berantem. Kira-kira demikian, Bu, ya. Baik. Ada lagi, Bu? Ada yang lain Ibu-ibu? Sepertinya sudah tidak Cukup, ada ya. lagi karena mau Jumatan juga ya Ustazah, masjid mau dipakai. Mohon kiranya untuk Ustazah untuk menutup dengan doa. Baik jamaah sekalian, mari sama-sama kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang, sehat walafiat, sehat badan kita, jiwa kita, sakit kita diangkat, penyakit apapun dari diri kita, dari hati kita pun Allah angkat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah berikan kita harta yang berkah, harta yang cukup, yang tidak menjadi sumber sengketa sepeninggal kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahli qarabatin lana fi dinina. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.